Jalan-jalan ke Kota Padang. Mantap. Jangan lupa beli selasi. Hati-hati link yang datang, jangan asal klik karena phishing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillah, selamat pagi. Semoga sudah sarapan semua ya. Kita sehat-sehat semua. Eh, Halo sobat Politeknik Hasan Abdi, selamat datang pada podcast yang setiap minggu eh, bincang-bincang santai. Hari ini kita akan mengupas tuntas cara mengenali modus penipuan digital agar data pribadi tetap aman. Agar akun Anda tetap terlindungi, selalu gunakan fitur keamanan tambahan seperti yang dijelaskan dalam panduan Google Safety Center atau cek keaslian tautan melalui lapor.go.id jika menemukan indikasi penipuan. Oke, terkait dengan apa kampus Politeknik Hasan Abdi, kami menerima masih mahasiswa-mahasiswi baru terkait ini. Tolong Bu Nia bisa menjelaskan. Terima kasih. Silakan Bu Nia. Halo semuanya, jumpa lagi di podcast kita pagi hari ini yang temanya kita angkat ini sangat menarik ya untuk sobat-sobat kampus Politeknik Hasan Abdi yang sering menonton podcast kita. Tema kita angkat hari ini tentang scam untuk mengamankan suatu aplikasi atau apapun ya Pak ya tentang scam untuk keamanan data pribadi yang akan hari ini kita angkat yaitu dengan narasumber kita yang sudah setiap hari ya Pak ya, setiap hari Rabu ya yang sudah terlihat selalu di podcast kita yaitu Pak Surabil dan saya sendiri hostnya yaitu Bu Nia dan satu lagi host kita yang paling ganteng juga yaitu Pak Putra. Dan ada juga di balik layar kita yaitu Pak Apip. Ya kan Pak Apip? Sebelum kita masuk ke tema yang sangat menarik ini, saya di sini ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting buat penonton-penonton podcast kita yaitu tentang kampus Politeknik Hasan Abdi menerima mahasiswa baru bagi adik-adik yang baru tamat SMA yang akan tamat SMA nanti. Ayo join ke kampus kita dengan banyak kelebihan-kelebihan terutama dosennya baik-baik dan ganteng-ganteng gitu ya kan Pak ya. Terus udah pasti Dijamin, Pak. dosennya baik, ramah dan juga tidak akan mempersulit mahasiswa itu yang nomor satu ya. Dan yang kedua banyak tawaran-tawaran yang akan kita berikan yaitu yang pertama itu ada beasiswa 100% bagi adik-adik yang lulus passing grade atau kita akan ujiankan nanti TKA-nya. Kalau misalnya adik-adik mau mendaftar ke kampus kita, itu lulus 100% beasiswa, tidak akan ada bayar apapun tercover oleh yayasan. Itu gimana caranya Bu? Caranya ya biasa lah ya, ujian ya kayak di TKA. Kalau nilainya di atas passing grade, adik-adik yang 10 pendaftar pertama itu akan digratiskan 100% gitu. Tapi tadi semalam saya penyambung lidah dari yayasan, apabila adik-adik 10 pendaftar pertama tidak lulus di atas passing grade, itu tetap dapat diskon 50% plus Iya. 50%. Ada plus-plusnya loh. Jadi berarti adik-adik hanya membayar dari 1.800.000 hanya 900.000. Menarik nggak? Murah kan? Tapi bukan murahan ya kan Pak? Jadi adik-adik sekalian yang mendaftar tercepat itu akan mendapatkan keuntungan atau bonafit yang banyak bisa dapat 50% plus 50%. Nah, di mana tuh yang kan Pak yang dapat 50% plus 50% lagi. Cuman di Hasan Abdi. Dan yang kedua kita ada juga KIP yang pastinya kita ada KIP bagi adik-adik yang di SMA-nya sudah mengikuti FIP, insya Allah di kampus juga akan menerima KIP yang akan diterima nominalnya juga alhamdulillah ya kan Pak ya per semester tuh sekitar 4.800.000 itu sudah bersih buat adik-adik biaya apapun kos atau apa gitu kan itu di luar dari uang kuliah itu sudah bersih untuk adik-adik dan
sudah tidak asing lagi ya di kampus kita ini terdapat 3 prodi. Yang pertama yaitu Kampus Informasi yang akan dinaungi oleh praktisi yaitu Pak Surabil ya kan Pak ya. Ya, Itu tidak diragukan lagi ya. Kecil. Dan yang kedua itu TRVL, jangan sepak loh. Kita ya tadi. Dan dan yang ketiga itu manajemen kebijakan pajak ya Kak. Manajemen pajak yaitu dosennya yang Bapak Ganteng Budikana itu Pak Putra. Ganteng orangnya kan, gitu juga pelajarannya pasti oke-oke yang dianutnya, dan dosennya juga baik-baik. Jadi adik-adik yang semua daftar silakan, ada di linknya di bawah ini, bisa chatting admin atau datang ke kampus kita yang terletak di Tanjung Merawah di dekat Kafe Pesawat Jalan Limau Manis, dekat Simpang Abadi, tidak jauh dari jalan raya. Jadi adik-adik yang seputar Tanjung Merawah atau di luar kota itu tidak khawatir karena kita 24 jam transport di depan kita tuh selalu ada gitu. Jadi adik-adik yang ingin ke sini melalui transportasi umum gitu, misalnya angkutan umum, bus ataupun apa itu di depan kita tinggal jalan kaki. Jadi insya Allah kampus kita tuh tempatnya strategis ya. Jadi adik-adik terjangkau banget Kak. Jadi adik-adik yang ingin mendaftar silakan datang ke kampus atau chatting admin, nomor admin ada di bawah ini nanti dicantumkan. Dan ada Instagramnya Politeknik Hasan Abdi, TikToknya juga ada Politeknik Hasan Abdi, Facebooknya juga ada Politeknik Hasan Abdi, dan tidak lupa jangan lupa di subscribe ya YouTube kita Politeknik Hasan Abdi, begitu ya. Jadi adik-adik daftarkan segera diri Anda untuk menjadi calon mahasiswa Politeknik Hasan Abdi. Kami menunggu di sini dengan tangan terbuka, akan mengajarkan adik-adik insya Allah sampai tamat, dan akan kedepannya pasti berminat ya kan Pak yang lowongan kerja insya Allah, kena prodi-prodi kita insya Allah ke depannya pasti ya Kak Pak, banyak yang menerima perusahaan-perusahaan, insya Allah kami akan mengajarkan sampai adik-adik bisa siap kerja gitu ya Pak ya. Pastinya dunia ada kelas karyawan ya. Ada Kak. Kita tuh terdapat dua kelas. Yang pertama itu kelas reguler. Kelas reguler kita tuh dari pagi dan malam. Dari pagi itu sekitar dari jam 9 sampai dengan siang, dan kelas malamnya itu dari jam 4 sampai jam 8 sore. Itu bisa menggunakan KIP gitu. Jadi adik-adik yang bisa mengikuti KIP itu bisa menggunakan kelas regulernya. Kerja bisa. Bisa Pak, kelas karyawan ya. Tapi itu datangnya setiap hari. Tapi kalau adik-adik yang memang pengen kerja tapi tidak sempat datang ke kampus, ikuti kelas hybrid. Di sini ada kelas hybridnya loh adik-adik. Itu kelas hybridnya di mana Bu nih ya? Kelas hybridnya itu kelas online melalui Zoom. Nanti kita pakai aplikasi nanti ya Pak ya. Gitu. Jadi pertemuan 1 ke pertemuan ke-7 adik-adik online itu melalui Zoom gitu kan. Itu jamnya bagaimana Bu? Itu sesuai dengan dosen pengampunya nanti. Tapi insya Allah itu di malam hari ya. Bisa dari jam 5, bisa dari jam maghrib, bisa dari habis isya, itu sesuai dengan dosen dan mahasiswanya nanti. Itu tergantung dosen dan mahasiswanya. Jamnya tidak bisa kita bilang dari jam segini, tapi dari jam 5 mulainya sampai dengan selesai. Itu kelas hybrid ya adik-adik. Jadi pertemuan 1, pertemuan 7 itu Zoom. Pertemuan ke-8 itu wajib datang ke kampus, itu UTS. Pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15 itu Zoom lagi, balik ke Zoom lagi. Pertemuan ke-16 UAS itu wajib datang ke kampus. Jadi itulah kelas hybrid. Cuma 14 pertemuan itu Zoom, 2 pertemuan untuk UTS dan UAS itu wajib datang ke kampus adik-adik. Begitulah kelas hybrid yang ada kami tawarkan untuk adik-adik di Politeknik Hasan Abdi. Menarik. Dan biayanya juga murah, cuma 1.800.000 dari 3.600.000 itu dipotong beasiswa sama yayasan jadi 1.800.000 diskon 50%. Jadi kalau menurut saya itu murah tapi tidak murahan karena dosen-dosennya juga lulusan dari yang universitas yang bagus gitu, karena ada dari UNAR, ada dari UNSU, dan insya Allah Pak Surabil akan ongoing ya S3-nya ya. Insya Allah itu dari luar negeri itu Malaysia. Jadi insya Allah sudah oke dosen di Politeknik Hasan Abdi Pak ya. Kalau begitu sudah cukup lah ya Pak ya untuk promosi kampusnya.
pertanyaan ingin informasi yang lain silakan hubungi di bawah, ada Yang training text di bawah. ingin ditanyakan lagi boleh chatting admin di bawah ini atau jalan-jalan ke kampus, mana tahu lewat Tebing Rawai kan Pak Iya. sih ke kampus, kami selalu ada di kampus gitu. Oke, biar kita bahas ya Pak ya, tema yang sangat menarik hari ini yaitu tentang scam. Ya. Oke Pak Putra, lanjut Pak Putra. Oke Pak, sangat menarik ya pembahasan ini Pak. Selamat datang Pak Surabil. Ya. Iya, kenapa? Kalau Pak Surabil sudah datang, mungkin adik-adik mungkin ya wawasannya lebih luas jadinya. Karena kalau apapun yang mau ditanya silakan dengan Pak Surabil. Adik-adik di ini pada channel YouTube kami bisa bertanya pada komen di bawah. Nanti insya Allah langsung dijawab sama Pak Surabil. Karena pada saat kalau kita melihat jenis sekarang Pak, scam-scam yang ini banyak ya Pak ya jenisnya Pak. Terutama phishing, tipu menyamar sebagai lembaga resmi atau bank, ada tuh scam media sosial, love scam, memanfaatkan perasaan pengguna media sosial untuk mengambil keuntungan bagi, istilahnya mengambil keuntungan supaya memperkaya diri ya Pak ya. Ini sudah internasional juga nih Pak. Ada tuh penipuan lowongan kerja atau namanya investment scam, donasi scam ya Pak ya. Memanfaatkan rasa iba korban gitu dengan berpura-pura membutuhkan donasi gitu Pak ya. Nah, belum lagi penipuan via telepon. Ini banyak Pak. Orang-orang tua nih Pak ya. Ya, telepon gini kan langsung percaya aja. Nah, ini bisa Pak dari apa Pak? Bapak jelaskan penipuan ini apa? Mengupas kita kan cerita ini mengupas tuntas ya Pak ya. Kalau dipersingkat kan Pak Putra nih, Pak bagaimana sih Pak kita itu bisa mewarning diri kita bahwa itu scam. Bagaimana membedakan Pak antara yang asli dan yang palsu? Gitu Pak. Misalnya ada sesuatu gitu Pak. Misalnya tahu link gitu, atau judul misalnya gitu Pak. Ataupun apapun itu Pak. Fisik seperti Bapak versi IT. Bagaimana Pak kita bisa membedakan itu scam, itu penipuan, ini tidak gitu Pak. Kadang-kadang kan ada juga sih Pak. Dia asli, tapi karena kita sudah ketakutan sendiri, jadi takut sendiri gitu Pak. Jadi nggak benar gitu. Ini penipuan ini padahal asli gitu Pak. Bagaimana kita membedakan? Yang pertama ya, kalau saya lihat dari link itu officialnya, apakah itu official? Ya, contoh gini ya, Anda mendapatkan hadiah dari Telkomsel sekian, baik melalui WhatsApp atau melalui SMS. Tapi ketika kita buka link itu, dia bukan websitenya official Telkomsel misalnya, atau kita biasa tahu operator lain, dia bukan officialnya. Makanya menurut saya website official itu sangat penting. Jadi yang terverifikasi bagi dia Pak ya. Ya, memang betul-betul ya official. Cuman masalahnya kan masyarakat kan bilang Pasti nggak tahu Pak ya. Iya, maksudnya lihat dari nama domainnya ya. Kita cita lihat. Makanya itu ditegaskan oleh pemerintah bahwasannya kalau dia yang official website itu harus top level domainnya itu .id ya Pak. .id itu dia udah pasti terregistrasi di Kementerian Kominfo. Tapi kalau .net, .com, bukan artinya di .com, .net itu banyak yang palsu, enggak, bukan gitu. Karena kalau orang buat scammer itu undangan Anda mendapatkan bonus gini-gini, Iya. klik di bawahnya, gitu kan klik. Itu websitenya nggak official. Itu website orang buatan pakai blogspot atau orang buat website sendiri tapi tidak terregistrasi. Berarti kalau memang apa .id itu memang yang harus terverifikasi, berarti itu ya Pak ya. Kalau memang itu yang asli gitu ya Pak ya. Ya, misalnya contohnya yang apa ya misalnya kayak kampus-kampus besar itu nama universitas.ac.id. Iya. Misalnya nama punya Poltek Ya. Kan nggak jadi Poltek sana.com kan. Jadi itu officialnya gitu. Karena setiap harus .id itu ya Pak ya. Memang di .id. Tapi
yang sudah terlanjur membuat yang .top level domainnya .com atau .net ada juga. Itu memang official ya, aktif. Tapi untuk yang sekarang memang aturan, apalagi government punya pemerintah, perusahaan swasta itu memang harus yang officialnya itu .id. Ya, rata-rata Pak semua tengok memang perusahaan-perusahaan pakai .id, Ya, dia di Indonesia. Nah, .id itu dia tidak semuanya membuat domain. Dia harus ada izin usahanya waktu kita membeli .id. NPWP ada izin usahanya. Kayak dari kampus kita pun .id dulu juga nih Pak, kami seluruh mahasiswanya dibuatkan tuh Pak pakai .id, tapi dari kampus tuh membuatnya. Iya, Verifikasi gitu ya. Berarti memang .id itu memang nggak sembarangan harus bisa beli domain ya Pak ya. Bukti officialnya misalnya dari sertangkap.go.id itu sudah official. Makanya jangan orang membuat pemerintahan kabupaten kota itu di .net atau .com, di .go. Jadi di yang lain dia harus .go.id, .com.id itu. Bedanya itu sama .com, apa gitu Pak. Iya. Yang lebih tingkat keaslian kalau kita lihat dari yang awam gini Pak. Berarti yang .id itu memang tingkat keasliannya mungkin bisa lapik ke atas gitu ya Pak ya. Ya, kalau bisa dibilang .id itu kan dia register kan melalui Kominfo. Jadi dilihat dari domain kan, domainnya official atau tidak. Waktu kita klik Anda mendapatkan hadiah gini gitu. Kita memang ada nomor handphone kita. Dari websitenya percaya gitu. Nah, kalau saya nggak percaya, lewat dari domainnya aja ini apa langsung saya blok. Saya delete langsung blok atau diabaikan. Terus Pak kalau misalnya ada nih Pak, misalnya kita undangan kirim WA atau apa gitu Pak, itu bagaimana Pak? Kita Pak kadang-kadang kan mau gitu Pak kita buka udah langsung udah terhack semua Pak aplikasi digital uang kita pakai Dana ini itu langsung dia tercover semua Pak langsung dia tersedot gitu Pak itu kayak mana Pak supaya kita oh ini scam nih ya apanya ini bentuk dokumen yang seperti ini scam gitu yang seperti ini tidak scam gitu gimana tuh ya .apk bisa iya APK ya. Makanya waktu kita kan ada kan diundang link undangan. Iya Pak. Nah, karena suami Nia pernah Pak. Mau tak mau dia memang harus kita tengok teliti kan. Ini dia mengirimkan link undangan tapi dia mengirimkan sebuah file tapi extensionnya .apk. Iya. .apk. Saya bebas .apk. Nah itu jangan sempat diklik. Oh berarti yang .apk itu jangan diklik. Ya. Kalau yang asli? Kalau yang asli maksudnya begini ya. .apk itu berarti kita menginstal sesuatu di aplikasi Android kita. Oh. Berarti kita ada software aplikasi. Misalnya saya buat software aplikasi nih. Saya buat buat aplikasi mobile ini kan. Itu ekstensinya .apk. Iya. .apk. Iya, kita pun kayak itu juga Pak. Itu saya install di handphone. Di handphone saya. Tapi langsung tersedot semua lah ya Pak ya. Jadi orang itu mau begitu dia diinstalkan itu adalah malware. Iya. Malicious software. Artinya software yang jahat. Bisa jadi waktu kita klik .apk itu habis itu dia menciptakan backdoor untuk masuk ke perangkat kita. Atau dia mungkin bisa menginstalkan keylogger. Keylogger tuh gini, apa yang ada kita klik, apa yang ada kita gunakan di sini, dia bisa lihat yang lain dari jarak jauh. Oh, kita kayak di remote dia gitu lah Pak. Remote. Nah sekarang masalahnya apa? Makanya untuk kita menambah aplikasi yang sangat-sangat resmi itu, kalau letaknya kalau aplikasi Android letaknya di Play Store, itu yang official. Di luar dari itu kita jangan ada install aplikasi. Kenapa? Kecuali kalau saya programmer, saya tes lah di handphone saya saya bikin apa. Tapi waktu saya untuk mengupload aplikasi ini di Play Store itu akan diverifikasi oleh Google.
kalau dari Google itu bukan yang scam ya Pak, memang udah terverifikasi Iya, ya Pak ya, semua yang udah ada Play Store di Play Store ini memang udah udah official lah. official ya Iya, Pak. kan sebegitu ketatnya memang Google. Tapi kan yang silakan Bapak mendapat undangan atau laporan pajak Bapak ini. Pokoknya banyak aja nilai inilah, nilai rapor apa segala macam silakan klik. Nah, gitu kan. Enggak Pak, karena undangan rapat ataupun apa kan sering pakai WA sih Pak undangan-undangan. Jadi kemarin Pak terkan dia Pak dengan nomor baru karena kan banyak admin-admin dinas-dinas itu kan Pak pakai nomor yang nggak disimpan suami kan Pak. Jadi terklik dia langsung seketika itu Pak langsung tersedot. Untungnya memang alhamdulillahnya m-banking itu nggak sampai terbobol Pak. Cuman aplikasi digital aja Pak kayak misalnya yang saya sebutkan kayak misalnya Dana, kartu pakai kartu Halo, itu tersedot tuh Pak. Iya. Sama-sama OVO ya. Kalau OVO itu Jadi nggak tahu. dia kan bisa ngerekam. Nah, dia kan bisa melihat apa yang kita lakukan. Jadi Pak langsung dari Halo tuh Pak langsung dipakai belanja Pak. Iya. Jadi seketika itu tahu kan Pak, kan ada notifikasinya Pak langsung apa di apa Pak diblokir. Iya. Jadi gitu ya. Lumayan juga Pak. Nah, jadi ya itulah Pak ya, kita memang lebih hati-hati sebenarnya Ya, Pak ya. hati-hati lah. Karena kadang-kadang kan apalagi Pak yang memang betul-betul orang awam yang memang gaptek gagal teknologi yang nggak tahu sama sekali gitu Pak. Tiba-tiba dikirim orang undangan Pak. Iya. Apalagi kan orang nggak melihat secepat itu kan. Langsung aja diklik. Iya langsung klik. Untuk dipikir dengan PDF nih, kan kadang-kadang orang nggak terpikir ke situ, ya kan? Oh iya, nanti kan ada di ujungnya kan misalnya .jpg, JPEG, saya .pdf atau .apa gitu kan Pak. Jadi yang APK itu jangan yang Tapi itu sama kayak misalnya kalau misalnya kita pemrograman pakai bahasa C kan, iya, kalau pakai C++ .cpp, iya, kalau pakai PHP iya, .ini. iya. Nah, APK itu adalah installernya yang installernya yang diinstal untuk ke Handphone Android kita lagi. nggak tahu saya kalau iPhone-nya, nah iPhone kan beda. Kalau iPhone Pak lebih susah dia Pak untuk ngeklik seperti APK itu langsung nggak terbaca sama mereka Pak. Nah, kalau iPhone saya nggak tahu apakah yang jelas ya formatnya bukan APK. Enggak .apk orang itu Pak. Formatnya Jadi kemarin ada juga Pak, kemarin pakai kayak gitu juga. Orang itu Pak lebih kalau itulah Pak tingkat keamanan lebih memang yang apel digigit sebelah itu lah Pak yang lebih lebih aman daripada memang yang ini. pasti kalau Itu Pak amanannya yang saya rasakan ya Pak ya. Karena saya pakai sama yang apel digigit sebelah itu sama yang sekarang ini memang jauh lebih aman mereka. Memang makanya itulah Pak makanya bilang ada harga ada kualitas kalau memang untuk barang elektronik ini Pak. Jadi tingkat keamanan mereka lebih tinggi. Jadi sesuatu apapun mesti pakai masukkan ke iCloud-nya, langsung ini, lebih safety mereka. dan itu kan semua setiap orang kan pilihan. Tapi kalau orang-orang pecinta open source atau Android itu Lebih orang yang suka Orang open source itu Pak. open source itu kan orang yang sifatnya bukan maksudnya dia suka selain gratis, tapi maksudnya kuningnya terbuka itu aja. Jadi orang open source itu lebih ya maksudnya kalau orang ya saya nggak tahu ya nggak tahu juga ya tapi yang jelas orang open source itu kan idealis kalau paksa-paksa dia pakai iPhone dia juga mungkin nggak mau mungkin ya kalau saya secara pribadi kalau suruh pakai iPhone ya pasti saya nggak mau. Saya lebih suka sebenarnya pakai Android Pak, karena tidak berbayar. Banyak yang open source, mereka memang banyak yang gratis. Karena yang sana itu kan rata-rata kan Pak berapa ya. Dia open source itu dia tidak hanya gratis ya maksudnya maksud open source ini dia coding pembuka Iya. software kita bisa boleh Iya. mendevelop mengedit menggunakan sudah Sesuai dengan keinginan kita lah ya, Tuhan kita Pak. ya dan apa namanya ya kalau orang meme-memenya di dunia IT kan orang lain orang ya udah settle aja dia nggak banyak uang bukan saya menjudge seperti itu
Ya makanya kita bilang silakan aja orang mau pakai open source, mau pakai yang berbayar yang sangat mahal, yang sangat secure, atau mau pakai yang free bajakan yang tak ada secure-nya, silakan aja. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Masing-masing. Tapi yang jelas untuk di platformnya Mac saya nggak tahu gitu kan. Tapi yang jelas kalau di apa itulah itu. Jadi artinya kita jangan pernah sembarang untuk mengklik. Tuh, dengar ya. Kita kuncinya itu. Jangan sembarangan untuk mengklik sesuatu yang belum kita ketahui atau yang Ini latah ya Pak. Ya, Pas keluar Nah. ya. itu. Dan itulah jadi ya tidak hanya .etik, mau scammer yang lain kalau kita contoh lah nggak usah jauh ya. Di sosial media kita kan banyak mungkin orang-orang yang katakanlah orang telanjang lah apa gitu. Tapi itu nggak sengaja dia, dia. Tapi orang yang lain melihat itu dikliknya karena dia penasaran. Begitu dikliknya ya udah. Dia itu yang nempel di langitnya berusaha dia. itu mau tadi Pak. Bagaimana cara menghapusnya? Pengalaman sih deh. Kita buka Google Pak, maksud sendiri tuh Pak. Yang bisa kita mau buka apa gitu, tiba-tiba masuk ini harusnya kita nggak ngeklik itu, klik. Yang sudah mengerti kadang Pak bisa juga kita tertipu Pak, apalagi sama tidak mengerti sama sekali. Jadi dipikir Ya, jadi gini ya. Biasanya kalau kita buka situs aplikasi yang tak benar itu judul kadang masuk dia sendiri Pak. ada porno, Heeh, ada hal-hal lain itu banyak iklan-iklan yang tidak benar. betul. Itu banyak aplikasi software yang selalu pop up yang kamu terus. Iya. Makanya kita penasaran, kita klik. Ya tidak terlalu kemungkinan begitu kita klik itu dia mau buka Facebook. Itu buka itu adalah Facebook. Tapi apakah kita sadar bahwasannya domainnya itu adalah www.facebook.com, entah www.facebook.org ataupun namanya www.fb.net. Itu kan official. Orang nggak paham itu, tapi dilihat dari ini nanti Facebook nih. Oh ini klik link tadi yang muncul pop-up itu, link ke Facebook ya. Tapi dia nggak sadar bahwasannya domainnya itu bukan officialnya punya Facebook. Begitu dimasukkannya username passwordnya sudah jadi milik orang lain. Itu scammer juga, itu ya phishing. Phishing juga. Di AI banyak tuh Pak. Phishing Gitu. luas ya, general kan. Tapi secara spesifiknya ada phishing pula banyak nih modus-modusnya itu sangat sekali. Salah satunya apa aja Pak yang lagi Bapak? Itu dia mau kamu mendapatkan ini, itu phishing itu kan memancing, termasuk yang link-link itu memancing, termasuk kita ditelepon sama orang, Bapak dapatkan hadiah Pak gini kami dari sini, itu kasih Itu Pak masih banyak yang terjerat. Itu Pak katanya. ya. Terjeratnya ya karena memang kita tidak konfirmasi, kita tidak mengklarifikasi, kita tergiur oleh Bapak nanti Pak ini nggak usah jauh-jauh lah. Kalau dalam zaman dulu kan ini cerita lucu ya, bukan cerita lucu tapi ini fakta nih Pak Putra. Zaman sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu banyak orang itu Pak kami dari Bapak kenal nggak saya? Siapa ya? Bapak ini Polda. Banyak. Itu modus orang cara menipu gitu. Pak, udah lama kita nggak jumpa. Siapa nih? Kalau Bapak ini Polda, kalau saya banyak itu kan. Saya sering juga ke Saya sebut aja nama itu ini Pak. Ya. Iya katanya gitu. Langsung kita sebutkan nama tuh langsung iya katanya ya. Itu kok sekalian nomornya itu nomor lama Pak, ini kan yang baru gini. Ini ada pelelangan Pak, dan kita pelelangan. Jadi pelelangan ini banyak mobil karena memang ini harinya terakhir ini banyak mobil murah yang dilelang. Nah korupsi nih katanya, jadi koruptor ini mobilnya dilelang. Ada banyak lah, ada Mitsubishi Pajero, ada apa namanya ini saya sendiri dan telepon ini bukan 1-2 kali saya ditelepon, mungkin ada 50 kali orang sering telepon saya gitu.
Tapi saya selalu ikuti, bukan Sama Pak. Saya juga pernah kayak gitu Pak. saya tahu tapi saya ikuti. Suka saya dengan modusnya. Iya. Oh iya, Gitu ya iya, kan Pak, iya. mengikuti mereka. Jadi mulai Pak ini hari terakhir katanya. Tapi kalau memang Bapak mau beli inilah. Lah, bisa gitu ya? Iya bisa karena kami polisi kami dikasih privilege lah untuk Bapak sebagai ini dulu katanya. Konsumen Ya, baik deh ya. nanti besok terakhir Pak tutup ini hari ini katanya. Ini jam 6 ini tutup lah katanya kan gini. Oh iya iya ini cerita lagi. Ya ujung-ujungnya Transfer uang minta Pak. transfer uang. Betul. Nah, jadi kalau saya mohon maaf ya, kalau saya jawabnya apa? Kalau udah terakhir gitu, tapi saya ikuti tuh modus orang. Iya, enak banget tuh orang Iya, itu. cara cara terakhir ya kalau mau mengikuti itu. Adalah, Gini jawab gini nanya, kau keluar kapan gitu? Gitu. Nah, itu Iya. dia udah tahu tuh. Kalau kita tanya, kau keluarnya kapan? Berarti dia kondisinya dalam penjara gitu. Posisinya dalam penjara. Orang yang gitu tuh banyak orang dalam penjara. Penjara memang penipuan. Nia ada beberapa ke teleponnya. Mungkin karena nomornya ini kan kemarin tuh Iya. terpasang ke pamflet ruko kan Pak. Ada ruko yang menyewakan. Jadi mungkin dari semenjak itu banyak tuh Pak yang nelpon Nia yang menang undian, saya sebutkan aja nih Pak ya, menang undian Daya katanya Pak. Terus mungkin dia tahu emak-emak kan Daya gitu karena memang saya ada konsumen Daya juga. Terus Daya, terus menang undian Telkomsel. Saya pakai Halo kan Pak. Telkomsel. Saya itu kemarin tuh dari Bank Mandiri. Banyak Pak motifnya kan Pak. Pertamanya itu dibilang ini dengan Ibu Nia di nama saya. Tahu lah, kan ada pamfletnya situ, hubungi ini, nomor ini. Nggak ada nama, cuma nomor saya aja. Tapi ada sebagian yang tahu nama dia Pak langsung. Aplikasi Atau mungkin Truecaller kan bisa tahu nama atau kita mungkin siapa. pakai Get Kontak mungkin ya Pak ya. Ada aplikasi itu, dia tahu nama kita siapa. Oh, jadi kan ini dengan Ibu Nia katanya. Iya, saya dengan ini gini 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 plek akhir ujungnya minta transfer duit. Jadi saya bilang gini, menang undian berapa ratus juta gitu. Terus saya bilang, udahlah Pak, gak usah lah kasih sama saya. Saya udah berkebutuhan kasih saya sama anak yatim. Saya nggak butuh sih. Terus marah deh Pak. Iya. Pasti dia caranya Saya kotor biasa. saya matikan terakhirnya Pak. Itu berulang kali tuh Pak. Mereka nelpon saya. Ya sampai Bapak mengikuti mereka gangguin orang juga. Jadi orang itu di lapas. Makanya kalau misalnya Kerjaan. kadang-kadang juga kan Pak, nelpon masalah kecelakaan minta pulsa gitu Pak. Nah, pernah tuh Pak sekali orang ibu saya Pak nelpon saya dibilangnya saya kecelakaan. Jadi ini kami dari kepolisian gini-gini anak ibu yang perempuan siapa dia katanya mama saya langsung nyeplos gitu karena kan yang di Medan ini kan cuma saya bu Pak yang anak perempuan kan di sini ya gini iya bu anak ibu kecelakaan gini 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 gue udah lemes sama saya kan saya sisinya kemarin tuh gak pegang handphone Pak. Belum terpegang handphonenya masih di dalam tas ya untung ibu saya tuh nggak mentransferkan pulsa dia suruh ngisi pulsa gitu kan Pak. Pulsa Dengan itu masih nominal zaman dulu ya. Meskipun zaman dulu kan pulsa. Mama minta pulsa. dengan nominal yang fantastik Pak sampai 500.000 Pak. Jadi itu saya mau ke toko untuk beli lah Pak. Rupanya itulah Pak memang masih belum rezeki orang itu masih rezeki ibu saya. Ditelepon lagi sama ibu saya, kenapa Mas? Saya bilang kayak gitu. Lu katanya nih gini gini gini. Enggak, kampusnya bilang kayak gitu. Itu ya Allah gini gini ya udah langsung saya bilang pulang itu penipuan. Dari semenjak hari itu ibu saya kalau ada nomor baru Pak yang karena takut itu Pak, Iya. takut penipuan itu Pak. Pokoknya setiap kali ada hal-hal yang orang report atau ngaku-ngaku dia mau itu ya, enak itu dia suruhnya kita nebak. Satu ya itu. Langsung iya katanya ya Ben. Ya, cara yang akhir penemuannya kita tutup nanyanya gitu. Kok kapan keluar? Itu langsung ditutup. Tapi ada yang bandel. Saya masih ingat dari itu waktu saya di Sumatera Barat waktu pas saya ke sana. Begitu saya jadi dan waktu kok kapan keluar? Bilang kalau apa tanya kita bawa uang apa aja ya kok tapi jangan konek dibalasnya itu lagi tegak itu langsung mau tapi tidak itu ya ya Tapi bahasa biasanya Pak, baik Pak, itu aja Pak biasa. Jadi bilang nggak baik Pak. kurang
dia terjemahan lah dia tahu. Tapi ada yang langsung tersinggung langsung dimatikan ya. Lebih banyak waktu kita tanya kapan kau keluar itu langsung dimatikan ya. Karena dia tahu orang itu tahu bahwasanya kita itu tahu bahwasanya Iya, itu yang ada di penjara. Saya di ladang, mereka tuh melakukan aksi itu di ladang-ladang, di kayak di swastika itu ketangkap polisi gitu. Itu ada Pak, pertanyaan saya Pak. Mungkin saya kurang ngerti Pak ya. Setelah kita link IPK tadi kan Pak, kenapa, gimana cara kerjanya Pak? Kok bisa uang kita langsung dikuras yang uang digital? Pak? Gimana cara kerjanya? cara kerjanya Iya. apa yang aktivitas kita lakukan ini Pak. Nah, Dia bisa tahu. apakah ada hubungan dengan email gitu? Enggak, sama kayak macam saya remote laptopnya Afif. Apa yang dilakukan saya itu saya nampak gitu. Apa? Iya, apa yang dikliknya, apa yang diketiknya, apa yang dilakukan saya nampak. Oh gitu ya. Itulah namanya Sama bisa. dengan seperti WhatsApp, kalau tidak kita kasih password ya kan, apa yang kita chat sama orang dia tahu gitu. Iya. Seperti dia dipantaunya ya Pak. Remote-nya itulah aplikasi itu yang kita install itu dia bisa remote itu, remote namanya. Dia bisa remote itu. Setelah kita klik itu ya Pak. Gitu ya Pak. Atau dia apakan keyloggernya. Sebenarnya server dan pindah ke dia lah servernya. Dia bisa memantau apa yang kegiatan yang kita lakukan di dalam itu. Jadi dia nampak screen di sini, di screen punya Pak Putra, atau dia dengan menggunakan laptop ditengoknya Pak Putra sendiri sedang ngapain. Klik ini, nah begitu buka. Living mandirinya, klik dimasukkan, maksudnya terapel dia lah, tahu dia atau buka emailnya. Jadi solusinya masalah uang ini ya manual seperti dulu lagi ya Pak ya. Kalau saya sih solusinya apakah dia itu dianulir? Tapi saya pernah coba untuk saya klik itu aplikasi. Kayak mana jadinya Pak? Memang ada sesuatu aplikasi yang kalau menurut saya ini saya nggak pernah install ini. Oh, Iya. Itu langsung saya delete. Tapi kan orang-orang nggak tahu. oh dia langsung masuk Pak aplikasi itu Pak ke Android. So kita klik setting buka di setting. Itu saya nggak buka di setting. Kita buka dia. Saya pernah coba. Habis itu apps. Nah, habis itu sistem manage apps. Nah begitu diklik manage apps, nah ini ada banyak nih aplikasi kan. Oh. Nah kita tengok satu persatu. Iya. Saya tengok satu persatu. Saya ada satu yang curiga. Kok ini? Kalau saya tidak pernah install ini. Iya, saya langsung saya delete. Nah itu pernah saya sengaja itu. Ini ada di. Itu saja saya klikkan. Iya. Salah. Itu saya. Atau kalau menandainya di screenshot dulu atau dicatat dulu apa aplikasi kita ini yang udah kita install, udah settle nih kan, kita install nih, berarti belum waktu masih sehat-sehatnya lah, belum ada masuk ke Iya. APK. Habis itu coba klikkan .apk-nya tuh, nanti dia muncul yang baru itu. Iya. Nah kalau muncul yang baru pasti kita curiga, kayak ini lah kan, saya tahu ini YouTube, ini apa namanya, ini Wise, ada WhatsApp, ada Weather, ada Veria, ada text editor. Nggak tahu saya Biasanya kalau saya ngeceknya biasa di pengelolaan file. Tuh cari. Bisa kita cek. Ya, ketik aja APK tadi Pak ya. Kalau ini kalau nggak ada berarti aman. Iya. Dia udah terekstrak ya Pak Putra menjadi sebuah aplikasi. Tapi kita tengok lah. Tapi kalau mau ragu lagi di riset aja. Ya, pabrik ulang ya isi bahasa Indonesia. Nah, sama kayak ini yang bilang tadi. Saya buka browser Pak. Terklik saya iklan-iklan porno, judi atau yang lain-lainnya sampai dia nempel-nempel ya gitu. Iya. Sampai membuat rusak. Browsernya tuh di-clearkan cache-nya. Iya, itulah Pak hapus story kalau dibilang gitu. Iya, hapus story. Itulah clear cache-nya. Itulah baru Pak. Kalau soalnya di Malaysia. Yang nggak hanya situ di handphone juga. Begitu kita klik nanti di handphone ini Iya masuk. muncul aja Iya. Kita buka ini muncul dia. Iya muncul iklan gitu Pak. Ya, di clear cache kan semua. Story-nya itu di clear cache kan. Jadi dia nempel dia. Dia nempel macam kita install sebuah extension di browser. Terus itu dia nempel. Nia di laptop kemarin Pak. Kalau Iya, kalau di handphone anak Nia kemarin itu lah dia hapus story semua kan Pak. Barulah nggak ada muncul iklan lagi. Iya, Di di story. laptop kayak gitu juga kan di desktop kan. Muncul aja dia Pak. Wah nggak iya ini langsung hapus cache untuk Google kan hapus story barulah Pak.
terhilangkan Itu bahaya kalau memberi handphone kepada anak, harus diawasi juga ya Pak ya. Iya. Kan sekarang. ini lagi Pak, game nanti saya sebutin dulu lagi nama game. Ya sekarang lagi booming Pak. Anak saya itu kan main Pak di handphone. Itu rupanya bawa malware Pak, bawa Iya. bawa virus rupanya Pak. Iya. Dia kalau untuk yang Android dia yang mungkin harganya lebih murah, itu kok apa Pak? Nggak dikenakannya Pak. Di handphone saya ini Pak, udah dia kan download itu kan Pak dari Erlak kan nama aplikasi dia itu kan Pak. Di download saya itu lah gamenya di handphone saya kan. Langsung masuk Pak handphone saya malware langsung di depan Ya, handphone saya ini kok bisa ada malware aplikasi apa saya kalau Pak game anak saya lupanya Pak saya hapus juga historinya Pak baru lah Pak hilang langsung deteksi loh Pak di handphone ini Pak malware titit gitu. banyak banyak yang kita kan nggak sengaja. Begitu Pak game Pak saya Anak-anak memang paling senang download game ya. padahal itu di yang kayak Bapak bilang itu dari store Pak di download Pak bawa nanti Nggak mungkin dari Play Store. dari price tadi pokoknya Klik sembarangan apa yang ada di situ. Misalnya kan, mungkin iklan orang itu mungkin Iya. ya Pak. iklan itu kayak iklan itu yang Iklannya. bukan berarti dia iklan penjualan produk. Iklan itu kan Biasanya game, supaya biasanya. ya, game atau sudah lebih main. Ini bukan dari aplikasi yang mungkin iklan yang ada di aplikasi Aplikasi. yang bawa gambar ya Pak. Ya pas ya. Jadi langsung Pak langsung bunyi sensor yang mulai titit gitu Pak. Oh, Berarti HP canggih bisa keluarkan spam. iya. Enggak, kadang-kadang enggak gitu sih. Karena kadang-kadang memang Kalau di itu sengaja, memang dia nggak ada sebenarnya virus itu sebenarnya, tapi dia yang sendiri sosok munculkan virus kepalanya. Bisa jadi gitu. langsung lah Pak soalnya ini handphone ini Pak banyak aplikasi-aplikasi digital yang memang seharusnya untuk saya pribadi saya gunakan daripada kena malware langsung saya hapus saya bilang jangan lagi pakai handphone bunda ya pakai handphone sendiri tapi kok di handphone dia mungkin asal saya anak saya tuh klik kena kan dia nggak biasa pakai handphone saya kalau handphone saya kan mungkin cepet kan Pak kalau handphone dia kan agak lama untuk sensor handphonenya kan touch screen-nya kan jadi mungkin klik dia langsung lah Pak terdorong itu lah Pak ya iklan itu Pak semuanya mengandung malware ya Pak bagi saya jadi malware kan tidak Ada. Ya, ada yang ada dan enggak. Makanya ya itu kita hati lah gitu kalau dibilang ke dunia maya ini kan banyak phishing lah, banyak PC. banyak kita dipancing oleh hal yang kita membuat senang kan itu kan ada yang berhadiah lah, ada inilah tuh. Apalagi kalau berhubungannya dengan cyberbullying, kekerasan, penipuan juga sama pornografi ini pasti nih. Apalagi dengan terkait dengan uang ya Pak ya. Jadi karena uang dia nggak mau ngasih tahu orang terdekatnya, dia untuk dia sendiri. Padahal harusnya dia komunikasi dulu. Paling banyak untuk yang pornografi itu kok. Iya. Itu kalau dibuka kan situsnya Oh, iya. banyak sekali tuh malware itu. Biasanya nempel di apa? Kadang mereka tuh di komen-komen postingan Facebook biasa mereka. Iya. Hotel harus gitu ya. Makanya orang jangan sekali-kali untuk diklik. Dia akan bisa nempel di browser kita. Dia bisa nempel di banyak dan browser kita. Makanya banyaklah teknologi orang ini memancing atau melakukan penipuan terhadap pengguna dari dunia maya yang melakukan akses sebenarnya. Jadi memang harus memang apa namanya lebih berhati-hati Ya, berhati-hati. untuk menjaga tangan ini supaya tidak cepat kali mengklik sesuatu yang nggak harus diklik ya Pak ya, yang nggak penting gitu ya Pak ya. yang nggak itu aja. Pernah nggak kalian coba ada iklan buka sosial media gitu diklik masukkan nama ini iklan beli COD pernah Ada. nah kan ada iklan kita bukanya sosial media nih kita klik tuh bagus kayak kita
Nah, itu sangat banyak sekali itu. Di Facebook tuh banyak. Ya di Facebook, di mana aja banyak tuh Bang. Iya, dia Di YouTube pun ada. barangnya bagus tapi murah gitu ya Pak ya. Segi dengan harga murah. Nah, ini saya ceritakan nih. Dan saya konfirmasi ke yang pengantar itu, pengantar yang paket itu kan. Iya. Jadi kan makanya tuh jangan sekali-sekali membeli barang yang seperti itu. Itu banyak kali memang kurang ajar betul lah, kurang ajar betul. Jadi gini, ini untuk komersial juga nih, ini diwan-diwan di sosial media ada barang nih, kita klik, habis itu belanja, silakan Anda ini isi form, Ya, nama, data diri kita lah kan. kalau Iya. ini dan seterusnya. Habis itu apalagi beli satu dapat dua katanya. Itu banyak kali itu. Kita sakit nih, Mm-mm. terus datanglah barang itu ke rumah kita. Betul datang Pak. Betul, Ah, ah. tapi tidak sesuai dengan apa yang ada di situ. Oh, misalnya kita beli handphone yang datang Aqua gitu misalnya mungkin ya Pak. Iya. Kita Patah. beli Barangnya ini sama, tapi tidak sesuai dengan spesifikasi. spesifikasi produk yang ditawarkan yang Betul. mungkin ya Pak. Nah, itu banyak kali itu. Bahkan saya tanya tuh, iya bang, banyak kali orang beli barang kayak gini ketipu deh. Makanya kalau mau beli barang itu di marketplace yang dia Yang terverifikasi. yang dia ada pihak ketiga yang akan mengklaim itu. Begitu kita konfirmasi Iya. sudah diterima baik sesuai dengan yang Spesifikasi sebenarnya. produk yang ditawarkan ya Pak ya. Ya baru mereka akan mencairkan uang itu ke pihak yang Betul. jual. Makanya dia nggak pernah mau beli apapun. Kalau yang itu tuh nggak ada pakai gitu Pak Putra. Kita langsung order, tetap langsung datang. Itu penipuannya sangat banyak. Makanya jangan kali untuk pasang iklan itu Nggak sesuai dengan misalnya kita mau beli mic yang seperti ini tiba-tiba yang datang di bawahnya kali Iya. sesuai dengan harga Kita gitu. tinggi. Berapa kali nih gitu kan? Kalau kan banyak seperti itu kan sudah begitu dipesan yang datang bukan yang kayak gitu. Tidak sesuai Jenis mic sama, tapi kan bukan yang mic yang ini. Bukan kayak gini. Iya, kita harus lihat ulasan komentar itu baik atau gimana. Tapi lihat komentarnya itu bisa jadi dia yang buat juga ya kan. biasanya kalau dia kenakan dia sekarang Pak semenjak sudah canggihnya zaman digitalisasi ini jadi belanja pernah offline lagi Pak selalu online tapi dia beli yang online selalu di aplikasi yang terverifikasi misalnya Shopee kalau enggak TikTok Shop atau enggak kalau TikTok Shop kan bergabung dengan Tokopedia kan Pak itu jadi yang mereka live ya seperti itu yang barang mereka tunjukkan ya begitu juga yang datang tidak pernah Harus hati-hati juga Bun ya. Kadang mereka tuh live di misalnya di Shopee kan, misalnya TV ukuran 41. Ternyata ya setelah kita itu harus hati-hati kita klik pesan beli ya. Ternyata di situ 14 inci. Itu kita harus hati-hati. tapi dia kalau untuk barang elektronik Iya. nggak beli online tapi kalau misalnya kayak baju sepatu Yang jelas nih kalau kita mau beli yang di marketplace lah, yang kasih yang ketiga yang nggak sama. Iya, komen itu kan nggak bisa dibuat Pak Putra. dia memang harus beli Bang. Komen itu kan oleh klien yang membuat itu, bukan orang yang si penjual yang membuat Iya. komen itu kan. makanya kalau beli selalu nengok ulasan dulu Ya, ya dulu. Tapi kalau yang seperti Pak Putra bilang kan ada di sosial media masukkan nama, ketika nama, Iya, Phoenix. tapi itu COD kan, masukkan COD kan, masuk barang kita. Kalau itu nggak ada pihak ketiganya antara kita dengan dia. Begitu COD ya kita dituntut untuk membayar itu. logo aja udah kayak gitu ya Pak ya Ya salah kita. makanya jangan sampai Untuk saya terima barang ya udah habis, nggak ada urusan lagi kita dengan dia. Tapi kalau misalnya di Tokopedia, di Shopee atau di lain-lainnya, begitu di Tokopedia kita terima nih barang, oke kita terima barang. Tapi ada proses verifikasi kita. Barang ini tidak betul, nggak bagus ini, minta dikembalikan ini. Iya. Tokopedia itu masih tetap menahan uang kita. Bukan Iya. diberikan ke dia ada Pak kalau di Tokopedia kalau saya di TikTok Shop itu kan Pak dia ada pengembalian dana Pak dikembalikan dana yang sama kita tidak sesuai dengan deskripsi yang ditunjukkan misalnya kita beli barang ini yang pernah Pak sekali beli barang ini rupanya barangnya tidak sesuai dengan deskripsi Pak yang pesan yang F yang datang yang S gitu kan Pak Iya. ini paling dikembalikan Bisa. Pak dan jadi dikembalikan karena itu dikembalikan lagi sama penjualnya tapi itu
balik ke kesehatan berarti orang pihak Ya. kalau ini kan kayak JNC kan kalau kita masukkan orang kurir JNC Pak yang ngambil Pak. Kapan itu barang yang Baik. tidak sesuai itu udah sampai ke pihak jasa ekspedisi, uang itu langsung balik ke Iya. aplikasi digital. Itu bisa. Artinya memang kita harus konfirmasi kan. Ya, bertanggung jawab gitu Pak. Itu sama dengan kayak kita beli di OLX gitu. OLX itu kan nggak ada pihak ketiga antara kita dengan orang tua jadi Makanya kalau memang bisa ada fitur untuk pengembalian dana ya Pak ya. ada orang pihak ketiganya. Kalau OLX itu bahkan udah kita transfer duitnya, barangnya nggak akan datang. Ya OLX itu Sampai kapan pun tak ada datang. Berarti kita ditipu ya, dapat palsu. Dengan lagi pribadi saudara dia yang kena gara-gara ini pinjol Pak. Gara-gara dia entah kayak mana ya namanya masih anak gadis ya Pak ya, masih baru entah apa entah ini entah itulah kemarin dengan foto KTP Pak. Jadi di fotonya KTP itu memamerkan lah bahwa foto KTP dia sama kawan-kawannya itu dia lah yang agak baik gitu mukanya gitu kan Pak. Jadi sekitar semingguan dari dia posting tiba-tiba pinjol itu datang dia Pak. Katanya dia belum bayar uang angsuran. Padahal dia tidak meminjam uang angsuran, tidak meminjam ke pinjol itu Pak. Ya. Tidak ada dia minjam uang apapun gitu. Jadi dengan jumlah yang fantastik loh Pak, yang di orang Pak, sampai sekitar 5 juta dipinjam orang itu Pak, memakai nama keponakan saya ini Pak. Mana ada model KTP? Cuma bermodalkan KTP. Jadi ditelepon lah kan Pak, telepon bolak-balik kan itu Pak, kalau dipinjam itu kan Pak, dia ada telepon dia sama telepon kerabat tuh Pak. Jadi kerabat yang diambilnya itu nomor kawannya. Udah pula Pak di aplikasi itu kan Pak di entahlah memang itulah kecerobohan. Makanya yang lagi melihat podcast ini jangan sama sekali memposting data pribadi kita, KTP, SIM, identitas itu di sosial media. Jangan, apalagi nick kita ya. Jangan. apalagi menyebarkannya. Ya, ibu kandung sendiri. Jangan disebarluaskan, itu fatal kali. Jadi kan Pak, ditelepon lah Pak kawannya nih Pak. Jadi kawannya ini ngadu ke ibu tante saya lah Pak, tante saya kan Pak ngadu ke tante saya. Si anak si ini minjam uang segini, teman-teman pinjam mau dibayar gitu. Jadi kami rapat lah Pak keluarga kan kok bisa pinjam 5 juta begini. Nggak ada, sumpah ada pinjam begini. Jadi Pak, saya yang karena tahu gitu kan Pak, saya tengok track record dia posting story Pak. Rupanya dia ada posting story KTP. Dari sinilah Pak posting story itu Pak, kami screenshot, kami lapor lah ke kantor polisi. Terakhirnya ya udah Pak, terakhir ini Pak lagi bersihkan nama ke BI lah bahwa itu Cek Pak. penipuan. Maksudnya itu bukan orang yang asli. Dia meminjam KTP si tapi yang meminjamnya si B gitu Pak. Ribet Pak masalahnya. Itu Pak gara-gara kecerobohan jadi bermasalah. Bukan dia yang menikmati uangnya, tapi yang jelek dia gitu. Entah siapa lah Pak yang ngambil itu Pak lagi dicek orang polisi mungkin kan mereka tahu ya kan siapa yang minjam ini itu lagi dia Sama halnya dengan apa ngaku-ngaku ormas minta identitas untuk apa bantuan sosial gitu itu harus diwaspadai gitu ya. sekali Ya. kalau kita menyebarkan KTP apapun itu sama yang tidak benar ya Pak ya. Apalagi itu posting story, WA kayak TikTok kayak apa kayak sosial media jangan ya Pak ya. Itu tidak boleh ya, tidak boleh, itu sangat fatal. Jangan memposting data pribadi kecuali kita kasih data pribadi kita sama orang kampus. Misalkan kalau orang kampus kan data pribadi KTP, itu kan pasti itu kan orang bank, orang yang memang betul-betul
kan itu tidak masalah. Itu kan pasti dijaga banget data pribadi ya kan Pak. Nggak mungkin mereka menyebarluaskan, tapi kita menyebarluaskan secara keenakan ya Pak. Itulah memang harus ya Pak. Tidak boleh menyebarkan data pribadi sendiri ke sosial media ya kan Pak. Karena itu pasti nanti ada orang jahat dipergunakan dengan Pak data pribadi kita kan Pak. Pastilah. Itu Pak, pinjol Pak. Didengar beberapa KTP Pak 5 juta cair Pak. Apalagi menyebar nick kita, data pribadi kita melalui pendaftaran aplikasi AI Pak ya. Itu banyak tuh Pak ya. Kita udah lah. Warganya sih kan orang udah bisa singkat berapa banyak mendaftarkan di orang lain. Kartu keluarga ya Pak ya. Dan semua bisa kelihatan. Allah. Jadi dia memang scammer ini memang sangat berbahaya. Jadi Bahaya banget. Terus memang Pak ya, ya, banyak modus. ya jangan kalau buktinya kita jangan mudah percaya. Iya. Nah, perlu dikonfirmasi juga dan setiap kali ada link-link itu jangan terus kita klik ya. Harus kita dicurigai dulu ya, Ya. Pak. Usulnya dari mana, nomornya nomor diketahui tidak. Kalau memang tidak nomor diketahui, lebih bagus sudah hapus saja. Ada Tidak usah lagi dia. kait itu Pak, penipuan bantuan langsung dari artis baru-baru ini, biasanya kan Baim Wong, ini Soimah Pak. Memang suaranya sudah mirip, wajah mirip ya kan. Cuma ya kalau untuk dia pakai filter wajah Soimah ya Pak. Nah, kalau untuk saya lihat itu di apa TikTok Pak, untuk mengantisipasi suruh dia tutup muka Pak. Tutup muka, jadi dia kan mengaku Soimah, tutup mukanya seperti ini. Kalau sudah biasanya itu kan filternya nggak bekerja ya Pak. Isi wajah asli itu biasa. Gitu. Ya, caranya seperti itu Pak, itu Pak. Menentukan itu asli atau enggak. Banyak Pak, modus-modus apalagi terkait dengan AI, suara bisa ditiru gitu ya. Wajah gitu ya. Apalagi kita ya kalau dapat di media sosial ya nggak tahu juga. Sekarang ini kan banyak monetisasi meta ya Pak ya. Nah, dari suara kita bisa ditiru orang gitu, diambil orang, apalagi wajah ya Pak ya. Sangat betul seperti di cloning ya. Betul, Pak. Sangat berbahaya gitu. Mungkin ada pertanyaan pemirsa di YouTube bisa bertanya, kami tunggu. Mungkin Bu Nia ada pertanyaan lagi? Cek dengan pertanyaan. Dicek. Nggak ada, tadi baru ngecek Pak. Kayaknya pertanyaannya sih sudah terjawab tadi ya, karena memang masalah scam ini sangat luas dan udah pernah juga terkena scam gitu kan keluarga. Jadi setidaknya kita harus mewanti-wanti diri sendiri gitu, walaupun yang gaptek sekalipun atau yang sudah tahu, tolonglah edukasi ke keluarga ya Pak ya. Edukasi bahwasannya jangan gampang percaya pada telepon apapun yang mengatasnamakan siapapun, atau yang dapat undian seperti kata Pak Putra dari artis-artis terkenal siapapun itu tidak benar. Atau kita dapat link undangan apapun yang seperti dibilang Pak Surabi yang ada .c, jangan atau kemarin kayak ada Pak keponakan adik sepupu saya Pak si Aldi dapat yang ini Pak yang katanya yang kuota gratis internet apa gitu Pak. Nah, rupanya apa juga aplikasinya. Pokoknya itulah sekarang ini yang mengatasnamakan gratis mau pusat kuota internet kayak apa, dan jangan tolong disebarluaskan dari WA. Udah kita jangan lagi disebarluaskan, putus di diri sendiri sudah. Jadi itu sangat membantu ya Pak, tidak menyebarluaskan kebohongan gitu. Jadi kalau memang ke kita ada WA gitu kan, jangan lagi disebarluaskan. Jadi putus di kita gitu. Jadi jangan nggak ada lagi tali merah itu ke belakang gitu. Jadi kalau saya pribadi janganlah menyebarluaskan apapun yang tidak benar melalui WA, karena ini sosial media ini sangat betul-betul cepat banget viralnya gitu Pak, cepat banget dia langsung nyambung gitu. Harus hati-hati kalau sudah memegang Android,
atau iPhone itu harus hati-hati. Iya, pokoknya jangan menyebarluaskan apapun yang tidak benar itu maupun gratis pulsa lah yang ada katanya hari ibu, hari ini, hari itu, hari ini, hari apa. Itu tidak benar. Itu Pak. Nah, ini cerita tentang pengalaman pribadi mungkin ini dialami oleh bapak-bapak ya atau adik-adik siapapun itu masalah love scam itu saya alami. Jadi banyak tuh perempuan-perempuan cantik dengan misalnya eh, apanya apanya tuh backgroundnya dia selalu di kolam renang, pakaian seksi, channel gitu ya. Halo gitu. Apa jadi kirim pesan salam kenal, namanya siapa begitu. Itu tuh jangan kita sebagai pria tuh bapak-bapak nih Pak, jangan merasa kegantengan ini ada cewek cantik mau kenalan sama kita jangan itu biasanya scam ya Pak ya, love scam gitu. Ya, itu biasanya tuh foto palsu tuh, artis tuh dari mana ya. Ujung-ujungnya dia pasti nanti dia mempermainkan perasaan kita. Nah, setelah itu kita suruh sama dia. Kalau sudah perasaan kita sudah dimainkan ya, otomatis dia akan minta dulu uang. Itu ya kita harus pintar lah. Kalau sudah menggunakan handphone kita harus pintar, jangan mau ditipu gitu kan. Ini harus diwaspadai penggunaan handphone ini. Ah, itu kita lihat aja biasanya indikasinya kalau saya lihat biasanya kalau penipuan tuh lihat aja fotonya foto profilnya itu berapa buah biasanya 5 temannya sedikit atau temannya laki-laki semua gitu biasanya itu seperti itu harus diwaspadai karena modus scam ini banyak sekali macam-macam kalau zaman dulu mungkin mama minta pulsa kalau sekarang sudah macam-macam ya banyak sekali gitu Makanya kita tuh harus mewarning diri sendiri atau mewarning diri sendiri tidak terjerumus dari jerat maut ya Pak. ya apalagi ini bagi ibu-ibu maaf ya eh, jendes ya gimana itu hati-hati anak-anak gadis itu yang orang tua jaga anak gadisnya modus pacaran kenalan setelah itu ma- apa video call seks gitu kan dengan dia mengirim tubuhnya apa gambarnya itu ujung-ujung pasti pelakunya itu apa mengancam kirimkan uang kok enggak foto ini video ini disebar biasanya seperti itu nah, itu harus Bagus hati-hati ya, sama yang saya ingatkan karena saya juga udah pernah kena, tapi untungnya saya nggak kena karena saya tahu ini penipuan gitu. Dia mengatasnamakan ini Pak, dia berkenalan sama kita di sosial media Pak. Saya dari TikTok tuh Pak. Nah, udah dia dari TikTok Pak minta kenal sama saya. Dia bilang oh iya boleh kenal saya bilang kayak gitu kan. Dia mengaku polisi Pak gitu kan. Saya bilang saya tidak tertarik dengan seragam. Saya sudah punya suami. Saya bilang kayak gitu kan Pak. Oh kita berkenalan aja gini 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 gini. Karena di top sosial media saya tengok saya seorang dosen Pak. Dia menjerumus apa gitu. Saya dari mahasiswa ini itu banyak lah Pak. Dah. Jadi ujung-ujung akhirnya kan Pak, dia minta nomor WA saya. Saya bilang nomor WA saya itu nomor pribadi. Makanya adik-adik jangan mau gitu. iya Gak ada loh kalau pakai logika nih ya Pak ya. Gak ada loh yang baju seragam itu dia mengemis cinta. Tuh. iya Kita tuh logika ya adik-adik ya. Jangan gara-gara dia baju seragam, profilnya baju seragam, mau seragam apapun dia, mau seragam dinas kayak kepolisian kayak TNI kayak dokter dokter kayak pokoknya berbaju seragam itu tidak pernah ada mengemis cinta adik-adik ya. apalagi yang dia tidak kenal kita ya Nah, nggak ada seorang baju seragam itu mengemis cinta. Jadi adik-adik jangan tergi gitu. Jadi dia tuh Pak modusnya tuh Pak banyak gitu kan Pak. Jadi saya selusuri gitu kan Pak. Saya selusuri. Terakhirnya dia minta nomor WA saya nggak saya kasih. Ujung-ujungnya Pak itu Pak minta saya datang ke Medan gini-gini mintalah transfer begini-begini. iya Langsung saya blok Pak. iya ya Itu uang Pak Bang. harusnya uang Jadi adik-adik banyak juga penipuan-penipuan di sosial media. Dia mencomot eh, Instagram orang yang memang betul-betul polisi gitu kan Pak. Dia mencomotnya, ditaruhnya ke Instagram dia gitu Pak. Jadi di saat dia itu orang yang benar kepada dia hanya mencomot Pak, mencomot konten-konten yang polisi gitu Pak, supaya orang saya percaya bahwa dia itu polisi dan dia Pak membeli itu loh Pak, membeli followers loh Pak. Followersnya udah tinggi Pak. bisa dibeli untuk
Jangan Pak. Makanya adik-adik jangan tergiur ya adik-adik. Nggak ada yang baju seragam itu mengemis cinta. Ya, Nggak ada kecuali kita memang betul-betul cantik kayak Luna Maya. Nah itu iya mungkin gitu kan Pak. Kalau kitanya hanya orang biasa gitu, tidak ada yang mengemis cinta. yang terlalu banyak berhayal. Kecuali kita tuh kayak Luna Maya, kayak kita yang cantik-cantik gitu ya. Memang betul-betul wajah Ya, kita Maya kan udah nggak cantik lagi. untuk cantik gitu lah Pak. Oh itu jangan ya adik-adik, jangan. Pokoknya Iya, yang cantik ya. kalau saya tidak Pak. Ya, dosen yang cantiknya. Jangan mau tergiur cinta. Tidak ada baju seragam itu di dunia ini yang mengemis cinta. Nah, itu ya adik-adik jangan tuh. Iya. Salah satu model scam ya Pak ya. Nah, itu model scam mengemis cinta. Itu terorganisir tuh, ada dia sewa ruko gitu. Iya, memang. Banyak banget yang penipuan gitu. Makanya adik-adik sekarang dari Facebook apalagi. Nah, itulah sarangnya. Makanya adik-adik tolonglah berkenalan itu janganlah tergiur dengan cinta. Pakai akal logika lah sekali-sekali gitu. Iya. Walaupun wanita ini kan pakai perasaan kan Pak. Coba sekali-sekali pakai logikanya gitu. Mainkan logikanya Jadi gitu. fokusnya di dunia nyata aja adik-adik, jangan dunia maya. Ya, betul sekali. Karena disitulah banyak kepalsuan. Betul itu Pak. Kalau dari dia sih Pak, itu aja sih Pak. Nggak ada lagi yang mau ditanya. Karena kan udah ditanya sama Pak Selalu. Tadi udah sesuai dengan yang apa yang Mia belum tahu gitu Pak. Mungkin adik-adik juga pengen tahu juga kan seperti apa yang tadi saya pertanyakan tadi. Masalah yang eh, bagaimana ngapain kalau bisa kita klik di desktop itu kan Pak. Supaya itu nanti hapus story gitu kan Pak. Terus yang dari Oh, lagi selalu Saulang gue. Saya bahasa Indonesia style pakai tulang. bisa dipanggil orang atau jangan diklik. Kalaupun sudah diklik langsung seperti Bapak bilang langsung dilihat aplikasi apa yang nggak kita install itu langsung dihapus ya kan Pak, langsung cepat dihapus. Kan ada dari manajer file itu kan APK mana kita yang tahu, tengok yang mana yang nggak kita download, nah itu langsung dihapus. Nah, itulah cara satunya. Terus jangan kita kasih data diri kita apapun itu ke sosial media. Jangan dipampangkan nik kita, SIM kita, paspor. Itu data pribadi, nama ibu kandung, nama ayah kandung. Apapun lah, ijazah kayak apa, jangan. Kalaupun sudah diblurkan, kalau memang kita memang mau kita posting, diblurkan yang sesuai kayak nik apa. Jadi mereka tidak tahu gitu ya kan Pak. Jadi ini perlu saya ingatkan. Handphone lagi, jangan disebarluas. Perlu saya ingatkan sangat penting tentang autentifikasi keamanan dua langkah di Masih terjadi Pak, banyak sekali Pak anak-anak gadis lupa pakai scam itu. Kasihan loh Pak, banyak kali Pak yang ketipu loh Pak, ketipu sama yang scam-scam ini kadang-kadang kasihan loh Pak yang nggak tahu apa ya, yang gaptek kalau saya bilang ibu itu. sepertinya masyarakat Indonesia belum siap untuk teknologi seperti ini ya Pak ya. Karena Banyak belum banyak edukasi kayaknya kayak. Iya, Sosialisasi generasi digital. Iya. generasi digital. Karena kasihan Pak loh Pak, karena banyak loh Pak yang dia denger, yang dia lihat saudara-saudara yang kena scam-scam itu kayak kasihan gitu Pak, yang memang udah nggak mampu kena duit 500.000, 300.000 kan kasihan. Kadang ratusan juta pun ya. Nah, kalau ratusan juta udahlah nggak lihat ke saya. Itu pun yang menyelamatkan waktu mereka transfer itu kan, ingin transfer itu kan biasanya ke Briling ya. Itu terselamatkan dengan petugas Briling kebanyakan. Banyak kayak sosial media Briling itu Pak, transfer duit di belakang Briling. Mau transfer kemana? Ke sini penipuan ini. Benar Mereka tuh sering melihat kejadian seperti itu, petugas Briling tuh. Jadi mereka tahu. Petugas BRI BRI atau BS yang mandirinya tolong selamatkan orang yang tidak tahu tentang scam gitu ya Pak ya. Kalau mereka tahu tolonglah edukasikan juga gitu, penolong gitu ya Pak, penolong orang lain ya Pak ya. Itulah kalau dari saya sih itu. Kalau dari Pak Surabil apa nih Pak kata-kata terakhir untuk penutup podcast kita? Oh, Putra dulu Pak. Tadi ada dari Pak Putra mau apa Pak? Notifikasi Pak Putra. Iya. Yang paling penting tuh kalau menurut saya untuk keamanan pribadi ya, kalau setiap kita membuat email atau data pribadi itu biasanya ada keamanan dua langkah ya Pak ya.
WA juga Pokoknya tak. email yang terkait itu passwordnya dengan password yang rumit gitu ya. Itu sering diganti sekali sebulan. Dan tuh eh, setelah itu WhatsApp ya Pak. WhatsApp itu kan ada verifikasi 2 langkah. Itu sangat penting. Kalau nggak bisa di cloning, bisa di apa dijebol ya Pak ya. Nah, itu mudah. Kalau misalnya verifikasi 2 langkah kita kasih password itu menurut saya aman. Tapi kalau mau lebih aman lagi ya pakai Telegram Pak. Cuma di Sepadan Telegram itu paling aman menurut saya. Telegram. Cuma itu peminat warga Indonesia agak kurang. Padahal di situ lebih aman ya Pak ya. Jauh dari eh, hacker-hacker itu. Cuma orang Jadi tahunya WhatsApp. taunya WhatsApp. Padahal WhatsApp itu berbahaya. Kalau saya sih saya lebih bagus Telegram. Lebih aman. Sama iya, lebih aman Telegram. Sama halnya dengan itu ya Pak ya, Windows dengan Linux ya Pak ya. Open source ya, ya. Lebih aman Linux ya Pak ya. Orang sama juga pasti. Nah, iya, sama hal seperti itu. Terus terusnya apa lancar. Cuma kan kita ini kan lebih lebih yakin dengan yang banyak yang pakai Pak ya. Gitu, daripada tidak memikirkan keamanannya gitu. Begitu, Pak. Saya lebih tertarik Telegram itu lebih dia penyimpanan datanya enggak. Ini jarang menggunakan Telegram. Bisa kita download. Dari Bang Putra ada lagi yang ditambahkan? Mungkin itu aja mungkin apa Kalau dari Pak Farabil, Boleh dong, boleh. itu tuh Pak Abdul Isom Pak. Kayaknya udah tutup sama sini ya, semangat nih dia cerita. Dia semangat Pak, karena kasihan loh Pak. Jatuhnya kasihan sih Pak. Kasihan supaya kan ada yang lihat podcast ini jadi terbuka gitu Pak dari sini Pak. Jangan mau tertipu gitu. Tidak ada orang yang mengemis cinta di sosial media itu lah Pak. Kata-kata mutiara saya hari ini Pak. Dari Pak Farabil. Kasusnya yang terberat itu banyak. Ada perempuan kenalan cowok, nanti di flash, buka baju, ya itu. Bahkan si cowok itu sudah merekam screenshot itu, merekam itu. Dia rekam dia bukan di handphone itu di screenshot itu direkam dia. Itu sebaran diatamnya gitu ya Pak. Tidak hanya perempuan, Soalnya perempuan ini pakailah logika perempuan. kalian gitu. Yang laki-laki itu tidak. Perasaan. Jadi perempuan ini tidak berbusana, chattingan sama laki-laki. Sampai laki-laki itu tergiur, sampai laki-laki pun juga buka-bukaan juga. Sekarang kondisi perempuan ini merekam videonya, nggak bayangkan lah, memang ada. Jadi intinya ancaman ada sebarkan video ini. Kalau kamu nggak banyak gitu. Ada itu pas. Banyak Pak. Maka saya bilang pakai logika gitu Pak. Jadi kesimpulannya, kalau saya, kesimpulannya, itulah ya. Kalau saya bilang lebih ke inilah. Yang pertama itu ya jangan tergiur lah. Pokoknya setiap kali ada WhatsApp, ada hadiah, disuruh link, habis itu suruh transfer uang dulu. Pokoknya setiap kali ada orang menawarkan hadiah, kalau udah kata kuncinya suruh transfer uang, tutup aja, teruskan aja. Kalau bisa di blok. Yang kedua, kita tidak boleh harus mengklarifikasi setiap kali ada mengirimkan file. ya dengar tuh. Apalagi kalau untuk DPG. Kalau untuk DPG langsung aja delete, karena officialnya itu adalah Android di Play Store. Kecuali kalau saya programmer, niat contoh aplikasinya yang sudah saya buat, itu kan saya ngirim ke dia, gitu kan. Iya ada nih Pak mirip kayak gitu tahu Pak. Kayak NPK itu. Ya, Itu enggak scam ya. ya kita kan tahu soalnya Iya. kan karena sesuatu tugas kuliah juga. Iya. Ini kan tersebar, tahu kita dari siapa sumbernya. Nah jadi itulah, jangan ada sembarangan
untuk ini. Terus yang ketiga betul-betul diverifikasi. Tanyakan kembali ya Pak ya. Ya. Kalau ada WA ini apa gitu mestinya Ya. Pak ya. Dia harus diverifikasi apakah itu benar atau tidak. Dan berulang-ulang kali itu juga nggak apa-apa. Cara untuk verifikasi. Itu artinya kan menandakan bahwasanya kita cerita asli ya kan gitu kan. Nah, jangan mengklik sembarangan. Dan yang terakhir saya lebih ke orang yang mendapatkan data dari orang lain itu lebih banyak kurus itu orang itu kerja dari orang dia orang menyimak penuh kasus dia atau orang bisa nebak Nia mana Nia berapa tanggal lahirnya Kalau kita simpan paspor di catatan pada handphone kita gimana Pak? Aman nggak? Bisa nggak di hacker itu tahu? bisa juga tahu Dicatat. Karena kan biasanya tuh supaya nggak lupa di catatan ada notes di handphone ya Pak ya. bisa tahu Kalau bisa tahu. jadi kalau kita punya catatan pribadi nggak tuh Di print aja ya tas. kan kalau udah digital itu dia Ya. kalau udah kena remote punya kita dia bisa Iya. tahu bahkan Tahu semua ya. semua jadinya Iya, apalagi PIN paspor ATM Iya. Tuh, ya bagusnya di print aja gitu. nah sekarang iya itu ada kode OTP atau dia akan memberikan konfirmasi OTP melalui atau maksudnya atau melalui WhatsApp. Nah itu kan untuk verifikasi konfirmasi benar nggak ini akunnya kalau saya. Iya. Itu dari sisi Tapi saya lebih yakin pada nomor handphone Pak, SMS Pak daripada karena kalau apa ini kan melalui WhatsApp bisa juga dihacker WhatsApp gitu kan. Kalau handphone ini kan udah jelas nomor itu kita pakai. Nah, nomor handphone bisa juga dibaca. sebenarnya kan nomor handphone tampilan di depan orang lain seolah-olah nomor kita padahal bukan kita gitu. Tapi nggak tahu juga lah saya kan tapi yang jelas ya setiap buat apa yang teknologi manusia buat tidak ada kata tidak tertutup kemungkinan untuk bisa tidak dihack pasti ada lah cuman kan seberapa besar kan gitu kan walaupun sebenarnya si pembuat aplikasi terus melakukan perbaikan bukan melakukan perbaikan bahkan disayembarakan apabila menemukan celah untuk dihadiahi ya. Tapi saat ini kalau kita menemukan celah WhatsApp atau Google itu bisa komplain maksudnya kelemahannya seperti ini bahkan kita dikasih uang ya Iya. Kasih pekerjaan ya. Pekerjaan jadi mungkin itu aja yang lebih berhati-hati lah itu hal yang sifatnya skema ini kan penipuan ya jadi penipuannya ada phishing ada apa namanya ya link bertahu itu kan itu phishing juga kan ada jenisnya banyak Memancing ya Pak. ya memancing itu untuk melakukan sesuatu hal pertama atau mengkondisi sebuah website karena website itu mengandung mengandung malware Virus ya. Kalau yang nggak tahu tuh malware tuh virus. malicious software jadi banyak jadi intinya yang tetap waspada konfirmasi dan harus berhati-hati terus nggak ada bujukan dapat hadiah ini dan itu kan karena betul-betul yang official atau tidak mungkin itu aja dari saya Ada Pak Bu, ini ada kata-kata terakhir Bu. Udah selesai kan? Jangan kali Nah, Sobat Cyber, itu tadi obrolan kita soal phishing. Ingat ya, jangan mudah percaya dengan rayu. Semoga podcast kita ini bermanfaat yang mendengarkannya semoga tidak kena scam. Ya, ini pantun.
paslon dari Pak Putri. Ya, 23 anak berenang. Salam. Phishing kita senang, phishing datang bikin tegang. Amankan data, hati tenang. Beli baju di pasar raya. Baju merah sangat menawan. Bahaya phishing mengintai maya. Waspada scam, jaga keamanan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap aman di dunia maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.